Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan saya Wulandari Lubis dengan NPM 2015 310135 dan juga rekan saya Rahmadanisha Putri dengan NPM 2015 310129. Baiklah, tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Khalilul Qolik SESH MH CIMB selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pengendalian Usaha, karena berkat beliaulah kami dapat memahami materi perkuliahan yang kami diskusikan. Adapun materi perkuliahan yang kami bahas yaitu konsep-konsep dasar dan batasan-batasan sistem pengendalian manajemen. Sebelum memasuki materi perkuliahan yang akan kami bahas, kita harus mengetahui apa sih itu sistem pengendalian manajemen. Menurut Edi Soekarno, sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem terintegrasi antara proses, strategi, pemrograman, penganggaran, akuntansi, pertanggungjawaban, yang hakikatnya untuk membantu orang dalam menjalankan organisasi atau perusahaan agar hasilnya optimal. Dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian manajemen adalah suatu proses yang menjamin bahwa sumber-sumber diperoleh dan digunakan dengan efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh. Selanjutnya, apa saja sih yang termasuk ke dalam konsep-konsep dasar sistem pengendalian manajemen? Konsep-konsep dasar sistem pengendalian manajemen memiliki 4 elemen. Yang pertama, pelacak atau detektor, disebut juga sensor, suatu perangkat yang mengukur apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang sedang dikendalikan dan juga melapor apa yang sedang terjadi atas organisasi. Yang kedua, penilai atau asesor, suatu perangkat yang menentukan signifikasi dari peristiwa aktual dengan cara membandingkannya dengan beberapa standar atau ekspektasi dari apa yang seharusnya terjadi. Yang ketiga, ada efektor atau umpan balik, suatu perangkat yang mengambil tindakan koreksi terhadap perbedaan yang disignifikasikan antara keadaan aktual dengan keadaan yang diinginkan, atau mengubah perilaku jika asesor mengindikasikan kebutuhan untuk melakukan hal tersebut. Yang terakhir, yang keempat, jaringan komunikasi. Perangkat yang meneruskan informasi antara detektor dan asesor, dan antara asesor dan efektor. Sistem komunikasi juga memberitahukan kepada manajer apa yang sedang terjadi dan bagaimana hal tersebut dibandingkan dengan keadaan yang diinginkan. Selanjutnya ada batasan-batasan sistem pengendalian manajemen yang akan dibacakan oleh rekan saya. Bagaimana batasan-batasan sistem pengendalian manajemen? Batasan-batasan sistem pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen berada di tengah-tengah antara formulasi strategi dan pengendalian tugas. Formulasi strategi paling tidak sistematis. Fokus pada jangka panjang, mempergunakan perkiraan kasar akan masa depan dan proses perencanaan merupakan hal penting. Sedangkan pengendalian tugas paling sistematis, fokus pada jangka pendek, mempergunakan data akurat saat ini, dan hal yang lebih penting adalah pengendalian. Sementara pengendalian manajemen sekali lagi terletak di antaranya dengan menjadikan pengendalian dan perencanaan merupakan hal yang sama pentingnya.
Perbedaan antara formulasi strategi dan pengendalian manajemen, di mana formulasi strategi adalah proses pengambilan keputusan strategi baru, sementara pengendalian manajemen adalah proses implementasi strategi tersebut. Perbedaan antara pengendalian tugas dan pengendalian manajemen sebagai berikut. Yang pertama, ada dalam pengendalian manajemen, para manajer berinteraksi dengan manajer lainnya. Sedangkan dalam pengendalian tugas tidak terlibat atau non-manajer. Yang kedua, dalam pengendalian manajemen fokus terletak pada unit organisasional. Sementara dalam pengendalian tugas fokus terletak pada tugas spesifik yang dilakukan oleh unit-unit organisasional. Yang ketiga, pengendalian manajemen adalah aktivitas para manajer dalam memutuskan apa yang harus dilakukan dalam kendali strategi secara umum. Sedangkan pengendalian tugas berhubungan dengan tugas-tugas tertentu yang sebagian besar membutuhkan sedikit atau tidak sama sekali mempertimbangkan untuk melaksanakannya. Kesimpulannya adalah suatu sistem merupakan cara tertentu untuk melaksanakan suatu atau serangkaian aktivitas. Sistem yang digunakan oleh manajemen untuk mengendalikan aktivitas suatu organisasi disebut sistem pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen adalah proses di mana seorang manajer mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk melaksanakan strategi organisasi. Pengendalian manajemen adalah salah satu dari 3 fungsi perencanaan dan pengendalian yang ada dalam hampir setiap organisasi. 2 di antaranya adalah formulasi strategis, yaitu proses mengidentifikasikan ancaman dan kesempatan yang sebagian besar tidak sistematis, dan memutuskan suatu strategi baru sebagai wujud responnya. Dan pengendalian tugas, yaitu proses memastikan bahwa tugas tertentu dilaksanakan secara efektif dan efisien. Baiklah teman-teman, itu saja yang bisa kami sampaikan dan kami jelaskan tentang materi perkuliahan yang telah kami bawakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian manajemen adalah suatu aktivitas untuk mengendalikan suatu perusahaan atau organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Saya Wulandari Lubis dan rekan saya. Saya Rahmadani Syaputri. Undur diri jika ada kesalahan. Maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.